وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita kali ini adalah cara-cara syaitan menggelincirkan manusia. Kita pada video sebelumnya sudah membahas tema tentang celah syaitan mempengaruhi kita. Bahwa syaitan itu pekerjaannya, aktivitasnya adalah mencari pengikut sebanyak mungkin untuk masuk neraka. Dan dia sudah bersumpah di hadapan Allah untuk melakukan itu sampai hari kiamat. Dan syaitan ini juga punya seni dalam menggelincirkan kita. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan jatuh pada perkara-perkara yang akhirnya membuat kita semakin jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syaitan itu menggoda kita untuk jatuh pada perkara-perkara yang mengarah kepada kekafiran dan kemusyrikan. Ini yang paling utama. Kalau syaitan itu mampu membuat kita menjadi musyrik atau kafir, otomatis kita menjadi penghuni neraka. Dan itulah yang diperjuangkan oleh syaitan. Ya. Maka kalau syaitan tidak berhasil mengeluarkan kita dari Islam, ya, membuat kita murtad secara nyata begitu, dia berusaha untuk membuat kita keluar dari garis Islam itu secara halus. Contohnya, menggoda kita untuk jatuh pada perkara-perkara yang akhirnya kita menjadi musyrik tanpa kita sadari, gitu ya. Banyak orang dia merasa masih muslim, tapi pada hakikatnya dia sudah berada di luar kotak Islam karena dia jatuh pada perkara kemusyrikan. Ya, mempercayai benda-benda keramat umpamanya, pergi ke tempat-tempat tertentu untuk mengalap berkah, padahal itu tidak ada sandarannya dalam agama, gitu ya. Mengagungkan kuburan-kuburan, bahkan seterusnya minta tolong di situ kepada hal-hal mereka yang sudah wafat, ya. Itu perkara-perkara yang membawa kita kepada perkara-perkara yang kemusyrikan, dan kita perlu berhati-hati, ya. Jangan sampai dalam kehidupan kita ada orang sudah jatuh pada perkara kemusyrikan, dia tidak menyadarinya, ya, dan itu sangat disenangi oleh setan. Nah, kalau di bab ini setan gagal, ya, dia tidak mampu, dia tidak bisa membuat kita keluar dari Islam atau jatuh pada perkara kemusyrikan, maka dia menggoda kita pada tingkatan berikutnya yang kedua, ya, berusaha menjatuhkan kita pada perkara-perkara bid'ah dan syubhat, ya. Apa itu perkara-perkara bid'ah? Bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam pemikiran-pemikiran, gitu ya. Berpikir tentang sesuatu yang akhirnya membawa kita pada kerusakan, ya. Contohnya selalu bertanya tentang hakikat Tuhan, seperti apa itu Allah, gitu ya. Kemudian akhirnya kita jatuh pada kesesatan, gitu. Karena selalu bertanya-tanya yang sebenarnya itu di luar kapasitas kita sebagai manusia untuk mencari-carinya, begitu ya. Contohnya, nah, ada orang yang kadang-kadang bertanya begitu ya, contoh pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu, ya. Ya, ingin mempertanyakan kekuasaan Allah. Bisakah Allah itu menciptakan sesuatu yang sangat besar, yang saking besarnya sesuatu itu sampai Allah sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Ini syubhat, ya, yang kita digiring pada pemikiran-pemikiran yang akhirnya kita jatuh pada perkara-perkara syubhat itu yang sangat tidak produktif dan menjauhkan kita dari amal-amal yang semestinya.
gitu ya. Nah, kalau setan tidak mampu mempengaruhi kita pada perkara bid'at dan syubhat, maka dia masuk pada etapa berikutnya, mempengaruhi kita untuk jatuh pada dosa-dosa besar. Ya, lakukan ini, lakukan itu, dihiasi itu yang namanya keburukan. Ya, salah satunya solusinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang itu belum memiliki pasangan yang halal, itu dihiasi padanya itu perzinahan, ya, bahwa yang namanya zina itu indah begitu dan seterusnya, ya. Tapi setelah menikah dia sudah punya pasangan halal, ya, dia sudah bisa ada pelampiasan halalnya, dihiasi baginya bahwa yang lebih indah itu adalah selingkuh, ya. Yang ini yang halal ini biasa, perkara biasa ini, yang dahsyat itu extraordinary itu adalah yang berselingkuh, ya. Jadi setan itu berusaha mencari jalan supaya kita jatuh pada dosa, ya, dosa-dosa besar terutama, karena dosa besar itu tentu kansnya untuk memasukkan kita ke dalam neraka itu lebih besar, gitu ya. Begitu setan itu tidak mampu menjerumuskan kita pada dosa-dosa besar, ya, maka dia berpindah yang berikutnya, dia menggoda kita untuk jatuh pada dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa yang sifatnya itu tidak membawa ancaman kepada neraka, ya, dosa-dosa yang dipandang enteng. Kita dibisik-bisik, ini perkara kecil ini tidak apa-apa ini, ya, tapi itu dosa kecil. Dan para ulama memberikan kepada kita penjelasan bahwa tidak ada yang namanya dosa kecil itu kalau dilakukan berulang-ulang. Tapi setan membisiki terus bahwa ini perkara kecil ini, tidak apa-apa, tidak masalah, amalmu banyak dan seterusnya, ya. Nah, kalau manusia, kalau kita berhasil lolos dari godaan dosa-dosa kecil itu, apa yang setan lakukan? Dia tidak berputus asa. Dia lanjutkan pada langkah berikutnya. Langkah yang kelima adalah setan itu menyibukkan kita pada perkara-perkara yang lebih kecil, akhirnya kita meninggalkan perkara yang lebih besar. Kebaikan yang lebih kecil, kita meninggalkan kebaikan yang lebih besar, yang lebih strategis, ya. Jadi dalam agama ini, itu kita diajarkan bahwa di setiap momentum itu ada waktu-waktu, momentum itu ada amal saleh yang paling tepat untuk dilakukan di situ, ya. Jadi ketika azan berkumandang, itu pekerjaan yang paling afdal adalah menunaikan sholat, ya, bukan tilawatul Quran, bukan aktivitas yang lainnya, walaupun aktivitas itu amal soleh, ya. Kalau kita sedang kedatangan tamu, maka aktivitas yang paling afdal waktu itu adalah menerima tamu, memuliakan tamu, bukan tilawatul Quran. Kita jangan mengatakan, ya, pulang dulu, saya lagi tilawah Quran, saya lagi mau salat sunnah dan seterusnya, ya. Jadi akhir langkah setan itu dia mengacaukan prioritas kita, ya. Dia mengatakan ini juga kebaikan, ini juga amal soleh, tidak usah lakukan itu dulu. Akhirnya kita terlewat pada diri kita ini momentum-momentum amal soleh yang semestinya kita lakukan, itu kita tinggalkan dan kita melakukan aktivitas yang lainnya, walaupun itu amal soleh, tapi derajatnya, fadilahnya, keutamaannya lebih rendah dibanding apa yang semestinya. Maka disinilah dituntut kecerdasan kita sebagai mukmin sejati untuk selalu melihat dalam kehidupan kita, dalam jenak-jenak waktu kita, bahwa di setiap jenak-jenak itu ada waktu yang paling afdal ada amal yang paling afdal untuk kita lakukan, ya. Jangan sampai kita terlena, ya. Jangan sampai kita lengah, ya, melakukan perkara-perkara yang sebenarnya ada jauh lebih strategis untuk kita lakukan, lantas kita menyibukkan diri kita pada perkara-perkara yang lebih rendah kualitasnya, walaupun itu juga amal soleh. Contoh yang lainnya adalah ketika seseorang itu sibuk melakukan perkara-perkara yang sifatnya itu fadilah, ya, sibuk pada perkara-perkara kecil yang khilafiyah, bahwa ini yang paling afdal, kemudian dia menyalahkan pendapat-pendapat yang lainnya, ya, dengan mengatakan bahwa ini fadilahnya kurang, ini yang lebih afdal, begitu, ya.
ya, yang membuat dia akhirnya meninggalkan atau melakukan perkara yang Allah larang. Ya. Jadi sibuk masalah-masalah khilafiyah sementara dia memecah belah umat ini. Itu juga adalah bab yang kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita jatuh pada perkara-perkara yang tidak produktif, ya, yang menjauhkan diri kita pada amal-amal yang akhirnya kehidupan kita disibukkan pada perkara-perkara yang tidak strategis. Nah, inilah langkah setan yang luar biasa. Ya, menjerumuskan kita. Yang pertama adalah menggoda kita untuk jatuh pada kekafiran. Tidak mampu dia, pindah lagi pada perkara bid'ah dan syubhat. Tidak mampu dia goda lagi kita dengan perkara dosa-dosa besar. Tidak mampu dia menggoda kita pada dosa besar, pindahlah dia pada dosa-dosa kecil. Dia tidak mampu menggoda kita untuk melakukan dosa kecil, dia hiasi kita untuk mengacaukan prioritas kita. Dan kalau kita mengilmui itu, insya Allah kita akan semakin berhati-hati, dan setan akhirnya akan kewalahan untuk mengacaukan kehidupan kita, dan kita menjadi manusia yang beruntung. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.